Selamat pagi sahabat podcast Maritim. Jumpa kembali dengan kami pada kesempatan hari ini Selasa 17 Oktober 2023. Baik sahabat Maritim, kita pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Direktur Utama PT Pelindo Persero, Bapak Ari Suhartono, yang sudah menyampaikan akan melakukan restrukturisasi dari 62 anak perusahaan menjadi 39 anak perusahaan. Untuk membahas hal itu, di samping kiri saya sudah ada Bung Karnali, narasumber kita. Kita akan mencoba mengapresiasi terhadap langkah-langkah Pak Dirut tersebut. Baik, selamat pagi Bung Karnali. Selamat pagi Bung Ipul yang sudah mengundang saya di podcast ini. Tentu saja kalau kita lihat sangat menarik rencana restrukturisasi dari PT Pelabuhan Indonesia Persero, di mana seperti kita baca beritanya ya, ada rencana untuk melakukan restrukturisasi dari anak-anak perusahaan yang sekarang berjumlah 62 menjadi 39. Dan kalau kita lihat memang sepanjang data yang kita ketahui ya, itu untuk BUMN itu seperti di Pertamina itu ada kurang lebih 22 ya, 22 anak perusahaan, kemudian juga di PLN juga sekitar 11 kalau nggak salah, Telkom malah lebih sedikit lagi kayak gitu. Jadi mungkin ya lebih kepada bagaimana core bisnis ini dikelola dengan baik. Saya kira apa yang direncanakan oleh Pelindo perlu kita dukung. Artinya ke depan dengan 39 anak perusahaan itu, Pelindo akan lebih fokus pada tata kelola di pelabuhan. Saya kira seperti itu. Pertanyaan kemudian ini Bung Karnali, ini yang menjadi pandangan banyak kalangan lah gitu ya. Waktu itu disampaikan oleh direksi Pelindo bahwa waktunya itu dari sampai 2025. Artinya kalau kita dihitung dari saat ini kurang lebih 2 tahun lah waktu. Apakah ini memungkinkan? Kita kan mensupport, tetapi kita publik ini kan juga perlu pandangan. Apakah ini memungkinkan kira-kira waktu dari sisi waktu? Sebenarnya mungkin bukan pada hari ini atau saat ini waktunya itu. Mungkin itu sudah dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Bahkan mungkin pada saat dilakukan merger Pelindo 1 sampai Pelindo 4, itu rencana itu sudah ada. Dan itu langsung terus digarap. Bahwa kemudian misalkan Pak Dirut ya mengatakan ini akan selesai di tahun 2025, ya itu memang ada timeline-nya di situ. Jadi kita jangan melihat bahwa karena berita itu muncul hari ini, maka kemudian misalkan ini baru dimulai nih restrukturisasi. Tidak seperti itu. Kalau menurut saya ya, dari bahasa yang Pak Dirut itu, ketika Pak Dirut mengatakan bahwa tahun 2025 bahkan lebih cepat ya, mungkin di 2024 bisa selesai, artinya proses itu sudah dimulai sejak dimulai merger itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita tidak menetapkan bahwa tanggal di tahun 2025 ini dengan sekarang ini hanya waktu yang pendek, tidak seperti itu. Satu. Yang kedua, kalau menurut saya tidak ada jadi masalah juga, karena kan juga perlu kehati-hatian, karena ini seperti yang Pak Dirut bilang kan menyangkut masalah sumber daya manusia. Nah itu juga kan perlu dipikirkan lebih jelas kayak gitu, lebih dalam lagi ya, sehingga proses restrukturisasi ini berjalan dengan baik. Tidak mudah kan untuk merestrukturisasi dari 65 perusahaan menjadi hanya 39 perusahaan seperti itu ya. Kemudian ada lagi begini, bukan lagi Pak Dirut juga menyampaikan bahwa atau menjaminlah tidak akan ada rasionalisasi walaupun terjadi pengurangan anak perusahaan dari 62 menjadi 39. Nah, kalau dari pandangan Bung Karnali ini bagaimana cara berpikirnya mungkin?
Saya kira bagus ya, karena ini yang paling pokok sebenarnya ya, bahwa janji dari Pak Dirut, sosialisasi kepada para pekerja Pelindo sendiri bahwa tidak ada rasionalisasi, tidak ada pengurangan dan sebagainya, itu merupakan hal yang bagus kalau menurut saya. Artinya ada kepastian di situ. Karena kan kadang-kadang juga yang dicemaskan itu, yang dikhawatirkan ketika terjadi rasionalisasi, ketika terjadi restrukturisasi, perubahan dan sebagainya, berdampak terhadap nasib dari para pekerja. Nah, Pak Dirut sudah menjamin bahwa ini tidak ada masalah dengan masalah rasionalisasi ini ya. Strukturisasi ini tidak akan berdampak terhadap rasionalisasi. Jadi saya pikir itu bagus ya. Bahwa kemudian nanti tekniknya bagaimana, tentu itu kan kembali kepada strategi dari Pelindo. Jangan lupa Pelindo itu menguasakan ya, mengelola sekitar 94 ya pelabuhan, cabang pelabuhan di seluruh Indonesia. Artinya sangat banyak. Kemudian juga anak-anak perusahaan dari 39, artinya sumber daya yang dibutuhkan juga tentu akan banyak. Karena kerja logistik ini juga kerja yang cukup menurut saya berat ya untuk menurunkan ongkos logistik sesuai dengan harapan pemerintah yang sekarang 23 ya, 22-23 ya persen dari PDB, kemudian menjadi target misalkan 17% itu kan sangat ini banget ya, tinggi banget kayak gitu untuk perubahannya itu, saya kira. Baik sahabat maritim, saya kira cukup bagus penjelasan dari Bung Kardali. Artinya kami mengucapkan selamat kepada Pelindo, bravo Pelindo, berikan yang terbaik untuk melaju seperti mana tagline nasional kita, Pelindo melaju untuk Indonesia maju. Sekali lagi terima kasih, selamat Pak Dirut, sukses dan bahagia sekali. Salam maritim. Salam maritim.